Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat terhubung dalam webinar pada hari ini tanggal 26 Juni 2025. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Zamzam. Saya hari ini bertugas selaku MC untuk sampai kegiatan hari ini selesai. Webinar kita hari ini mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu rebahan produktif cari uang di airdrop tanpa modal. Tema ini pasti sangat relevan dengan kita semua sebagai anak muda yang ingin tetap rebahan tapi juga banyak uang gitu ya. Semoga melalui webinar kita kali ini kita semua dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara secara singkat. Yang pertama adalah pembukaan acara, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat adalah sambutan dari ketua pelaksana, yang kelima adalah pemaparan materi oleh narasumber, yang keenam adalah sesi diskusi dan tanya jawab, yang ketujuh adalah sesi dokumentasi dan penutup. Oke, untuk sesi pertama adalah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Alvina Arianto. Kepada Teh Alvina Arianto, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Arianto. Pada kali ini saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 30 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hambanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Teh Alvina Arianto telah berkenan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, peserta dimohon menyimak dan bersikap tertib.
sudah lahat na. Selesai. Baik, untuk selanjutnya, sebelum memasuki sesi selanjutnya, kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana webinar kali ini, yaitu Teh Rafina. Kepada Teh Rafina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Zami yang udah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk para peserta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan semuanya, selamat siang dan selamat datang di acara webinar kali ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, narasumber, maupun rekan-rekan panitia yang telah hadir. Dan juga di sini saya mewakili dosen pengampu mata kuliah manajemen event Bapak Aldi Santo Hegiarto SEMM yang kebetulan belum bisa hadir karena ada satu dan lain hal. Di mana Bapak Aldi Santo Hegiarto SEMM ini juga mendukung terselenggaranya webinar hari ini. Saya sangat senang bisa menyambut teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi duduk santai, rebahan, atau bahkan ngopi sambil nonton webinar ini. Perkenalkan, nama saya Rafina Puji Lestari, selaku Ketua Pelaksana dari webinar Rebahan Produktif Cari Uang dari iDrop Tanpa Modal. Webinar ini kami gagas sebagai ruang belajar yang santai namun syarat akan manfaat. Ide acara ini sebenarnya muncul dari keresahan banyak anak muda yang memikirkan gimana sih caranya bisa dapat uang tapi nggak harus keluar rumah dan nggak punya modal gitu. Nah, jawabannya itu ada di webinar ini, yaitu di dunia iDrop. Mungkin sebelumnya ya masih banyak yang belum asing atau ragu gitu sama kata iDrop ini gitu. Tapi hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya memanfaatkan peluang ini secara cerdas dan aman gitu. Kita juga bakal belajar langsung nih dari narasumber yang keren kita hari ini, yaitu Kang Miftahudin yang udah lebih dulu terjun dan ngerasain cuan dari iDrop gitu. Jadi pastikan teman-teman semua untuk simak dari awal sampai akhir, karena siapa tahu ini adalah awal dari perjalanan kalian menuju penghasilan digital pertama. Kami seluruh panitia berharap ini dapat menjadi pintu pembuka bagi teman-teman semua untuk mulai memanfaatkan teknologi, memahami tren, dan tentu saja bisa mulai rebahan dengan menghasilkan cuan gitu. Terima kasih atas kepercayaan dan antusiasme teman-teman semua. Mari kita ikuti acara ini dengan semangat belajar yang positif terhadap hal baru dan siapa tahu dari sini perjalanan finansial digital kalian bisa mulai berkembang. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti webinar dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Teh Rafina atas sambutannya selaku Ketua Pelaksana webinar kali ini. Sesi selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi materi. Diingatkan kembali untuk seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera agar kita dapat berinteraksi secara lebih efektif ya. Oke. Selanjutnya adalah sesi materi yang akan dilanjutkan dan dipandu oleh rekan saya selaku moderator, Kang Sem Taufik. Kepada Kang Sem, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Jam-Jam telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memandu acara webinar kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, gimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan jika ada ya, rekan kalian atau keluarga kalian yang sedang sakit, semoga segera dipulihkan kembali dan disehatkan kembali seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Adapun topik yang akan kita bahas pada acara webinar kali ini yaitu rebahan produktif cari uang dari airdrop tanpa modal.
Sebelum itu, perkenalkan, saya Sam Taufik Kemal, salah satu mahasiswa program studi manajemen S1 di Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memandu acara webinar dari awal sampai dengan selesai ya. Untuk itu izinkan saya sebelum membuka acara webinar kali ini untuk menyampaikan beberapa peraturan yang ada pada acara ini demi terciptanya kelancaran acara webinar kali ini ya. Baik, peraturan yang pertama itu peserta diwajibkan mohon maaf ini untuk Randi Putra boleh di mute dulu suaranya. Ntar itu apa sapinya yang lagi ya. Baik, peraturan yang pertama yaitu peserta diwajibkan untuk menyimak pembahasan materi dari materi ya dari awal sampai akhir. Peraturan yang kedua itu peserta diwajibkan menyalakan kameranya masing-masing dengan menggunakan background yang telah disediakan oleh para panitia ya tentunya. Maka dari itu uh, untuk seluruh para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya masing-masing dengan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia ya. Dan peraturan yang ketiga yaitu peserta dilarang menyalakan voice note ya, seperti tadi itu dilarang berkata kasar dan tidak sopan selama acara webinar ini berlangsung. Untuk peraturan keempat yaitu jika ada peserta yang ingin bertanya itu silahkan kalian bertanya di kolom chat ya dengan sopan. Dan untuk sesi tanya jawab itu nanti akan saya sampaikan kembali setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Dan peraturan yang kelima atau peraturan yang terakhir yaitu tertib. Ya, baik melatar belakangi isu yang saat ini itu telah berkembang ya di kalangan masyarakat maupun di kalangan generasi muda, itu banyak sekali orang-orang yang melakukan rebahan, tetapi mereka itu tidak melakukan hal-hal yang produktif seperti belajar, bekerja, atau hal-hal positif lainnya ya. Nah, ini itu merupakan perilaku yang sangat negatif dan akan berdampak besar terhadap kehancuran generasi emas Indonesia tentunya ya. Maka dari itu, dengan penuh rasa hormat, di tengah-tengah kita telah hadir pemateri yang amat luar biasa kompeten di bidangnya, yaitu Kang Miftahudin. Boleh berikan tepuk tangannya kepada Kang Miftahudin. Baik, jadi beliau ini merupakan freelancer dan airdrop hunter dari tahun 2021 sampai dengan sekarang ya. Beliau juga merupakan digital produk seleb dari 2019 sampai dengan 2021 dan beliau ini merupakan wirausaha tim leader ya dari tahun 2018 sampai dengan 2019 serta beliau ini merupakan salah satu aktivis di Universitas Teknologi Digital. Dengan background pendidikan, sekarang beliau sedang menempuh jenjang pendidikan serata 1 program studi manajemen Universitas Teknologi Digital. Dengan pengalaman yang luar biasa ini dan background pendidikan yang tak kalah luar biasa ya, maka pemateri ini tuh sangat cocok dan layak untuk membahas tema yang kita usung yaitu rebahan produktif cari uang dari airdrop tanpa modal. Untuk itu dengan rasa hormat dan bangga kami persilahkan kepada Kang Miftahudin untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Apakah ini sudah muncul, teman-teman? Halo, halo.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Cek, apakah suara aman? Aman? Gambarnya jelas kan ya? Boleh dong ketik aman di kolom chat atau kasih jempol. Biar aku tuh tahu gitu kalau misalkan kita semua tuh udah terhubung dengan baik gitu. Oke, aman. Oke, sip ya. Mantap. Aman semua ya. Oke, pertama-tama dan yang paling utama, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman dari panitia yang udah ngasih kesempatan yang luar biasa buat aku bisa sharing di sini. Makasih juga buat Kang Sam dan Kang Jam-Jam dan Kang Sam sebagai moderator, Kang Jam-Jam sebagai MC yang udah ngebantu acara ini dari awal sampai akhir. Semoga acara ini bisa berjalan sampai selesai ya. Dan aku juga mau berterima kasih kepada Bapak Aldi Santo sebagaimana dosen kita, yaitu Pak Aldi Santo Hegiarto SMM, yang dimana mungkin sekarang tidak bisa hadir karena ada beberapa halangan tertentu. Dan tentunya tepuk tangan dong buat virtual buat kita semuanya, buat kalian semua. Terima kasih banyak karena kalian sudah bisa nyempetin waktu di yang berharganya di siang hari ini. Aku seneng banget karena bisa lihat antusiasme kalian untuk belajar gitu. Dan sesuai dengan judul ya, yang udah kita sebar di beberapa sosial media atau dimanapun itu, kita bakal bongkar-bongkaran soal dunia airdrop. Gitu. Jadi gimana sih Kang caranya rebahan produktif dan cari cuan dari internet yang katanya tanpa modal gitu. Dan sesi hari ini kita santai aja ya. Jadi nggak usah terlalu tegang dan anggap aja ini kita lagi ngobrol di warkop gitu katakanlah. Dan anggap aja kita tuh lagi ada di tongkrongan gitu. Jadi siapin kopinya, siapin cemilannya, dan yang paling penting adalah jangan sungkan buat teman-teman semua kalau misalkan ada pertanyaan atau masih bingung gitu mau ini tuh apa sih dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman atau kalian semua belum mengerti ya silakan bertanya dan kita juga nggak bakal menutup semua apa namanya kita juga bakal terbuka gitu. Oke, cukup basa-basinya ya teman-teman. Mungkin masih banyak yang penasaran ya. Ini siapa sih orangnya kok tiba-tiba banget gitu ngomongin cuan dari airdrop. Nah, jadi sebelum kita bedah materi dagingnya, izinkan aku cerita atau kenalan dulu. Jadi cerita jujur kenapa aku nyemplung di dunia ini. Jadi mari kita langsung aja ke materinya. Jadi apa sih Bang rebahan? Rebahan produktif gitu kan. Bentar ya. Oke, rebahan produktif cari uang dari Aerob tanpa modal. Cukup sosial media dan konsistensi. Sebelum itu, saya mau berkenalan dulu sama teman-teman semua. Jadi, aku adalah, siapa sih aku gitu? Aku adalah Miftahudin, seorang wirausaha di tahun 2018. Jadi aku kelulusan di tahun 2018 dan dan mencoba untuk langsung berwirausaha yaitu di Wimnus dan tim leader di tahun 2019 yaitu di network marketing atau multi level marketing. Dan di tahun 2019 saya mulai mencoba untuk berjualan digital produk yang dimana sekarang sangat viral banget di TikTok atau di sosial media. Dan saya sudah berjualan digital produk itu di tahun 2019 sampai 2021. Dan setelah itu saya mencoba hal-hal baru lagi. Setelah itu saya mencoba freelance dan sampai sekarang mungkin lebih ke Aerob Hunter. Oke, mungkin ini sebagai pengenalan. Ini waktu di Wirausaha Muda Nusantara. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi MC dengan audiens sekitar 600 sampai 700 audiens di Cianjur di tahun 2018. Dan ini kebetulan dapat reward dari beberapa perusahaan yaitu di perusahaan MLM tersebut. Dan ini adalah foto kebanggaan saya karena bisa dapat motor karena ya itulah di MLM tersebut ada rewardnya. Dan ini adalah acara di gedung ITB Sabuga yang dimana waktu itu ada acara besar banget dan kebetulan alhamdulillahnya saya diundang untuk hadir untuk penghargaan karena sudah meraih beberapa reward di MLM. Dan ini adalah produk digital pertama saya di tahun 2020 kalau nggak salah. Dan ini adalah dashboard waktu dulu itu kalau nggak salah tuh sekitar 6 bulan atau 7 bulanan itu bisa mencapai omset sekitar 60 juta. Ya, memang omset itu kotor, tetapi karena kita jualan produk digital, ya itu modalnya sangat minim sekali. Oke, next saja.
Dan sekarang itu saya terjun ke dunia airdrop. Jadi ini tuh bukan sekedar dongeng ya teman-teman. Kalian semua tuh mungkin masih belum percaya atau masih belum apa ya katakanlah nggak percaya sama omongan-omongan orang yang kalau misalkan tanpa bukti hoax gitu. Dan saya mau ngasih bukti beberapa bukti ya. Mungkin ini adalah hal yang luar biasa bagi saya pribadi karena waktu tahun 2023 kalau kalau nggak salah 2023-an lah. Itu saya dapat dari Project Aptos karena modal ikut testnet doang dan Arbitrum. Nanti saya akan jelasin apa itu testnet. Di project tersebut saya dapat sekitar 270 juta rupiah. Ini memang uang yang sangat banyak sekali bagi saya pribadi karena waktu itu memang sangat wah, ternyata bisa ya dapat duit dari airdrop dan hasilnya memang eh, gede gitu. Dan bukan hanya sekedar bualan atau omong kosong doang gitu. Ternyata memang beneran dan teman-teman saya juga dapat sekitar ya ratusan juta, ada yang puluhan juta, banyak sekali dan terbukti gitu bahwa di airdrop itu memang bukan sesuatu yang mustahil, tetapi itu bisa saja terjadi kalau misalkan kitanya konsisten dan memang kitanya juga ada niat gitu. Dan ini di airdrop Arbitrum ya. Dan karena kalau misalkan ada beberapa teman-teman aku dari yang nonton ini, mungkin ada yang pernah bertransaksi ya ini nomor rekening aku. Karena gimana ya? Nah, saya hoak, hoak gitu paribasanya. Katakanlah seperti itu. Dan jika teman-teman ada yang tahu ini adalah orang tua aku dan ini adalah adik aku sendiri. Dan ini kebanggaan dan kebahagiaan bagi aku karena bisa melihat orang tua aku bahagia karena ternyata anaknya bisa loh gitu dapat uang yang memang katakanlah mustahil di kampung gitu. Dan kebanyakan orang ya beranggapan negatif karena katakanlah aku dapat duitnya dari internet. Dan ya banyaklah isu-isu seperti kayak dari judo dan sebagainya. Padahal itu enggak loh sebenarnya. Oke, teman-teman semua mungkin itu cukup perkenalannya. Langsung aja. Kenapa sih Kang? Akang ini memilih airdrop. Jadi pertama itu aku mulai karena jujur ya. Aku tuh karena kepepet. Karena waktu itu tuh nggak ada kerjaan. Setelah setelah dari MLM, setelah dari WIMS dan sebagainya itu nggak ada kerjaan. Tapi aku tuh harus bayar utang orang tua dan harus hidupi keluarga juga dan sebagainya. Maka ya aku titik baliknya ya menekuni sebuah airdrop sampai datang di satu momen yang mengubah segalanya yaitu airdrop Aptos yang barusan saya spill gitu. Dan alhasil dari yang tadinya pusing ya alhamdulillahnya itu bisa dapat jackpot 3 digit 2 juta 270 juta dari proyek itu. Itu dari satu proyek ya teman-teman. Ada beberapa proyek-proyek lain seperti ya Arbitrum, terus Solana, BNB dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Tetapi hasilnya tidak sebesar yang aku dapetin ketika di Aptos gitu. Nah, tujuan sharing kali ini aku tuh cuman mau share ini tuh karena siapa tahu gitu kan. Ini tuh bisa jadi jalan rezeki buat kalian juga. Karena kenapa? Karena bagi aku tuh sumber rezeki itu nggak hanya satu. Mungkin teman-teman yang udah bekerja, yang udah jadi freelance atau jadi influencer dan lain sebagainya, mungkin Aerope ini bisa jadi jalan sampingan baru gitu buat kalian, buat teman-teman gitu. Dan kenapa sih Kang tertarik sama Aerope? Ya itu tadi, benefitnya itu yang bikin nagih gitu yang dimana potensinya itu cuannya gede dan dengan modal yang sangat-sangat minim. Ya kalau misalkan modal kuota, modal handphone itu ya udah kebutuhan kita ya. Nah, contoh yang aku berikan tadi itu tuh bukan sekedar mimpi, itu emang bukti nyata yang pernah aku alamin gitu. Mungkin ada sebagian orang yang nonton di sini, teman aku sendiri yang dia juga dapat penghasilan dari airdrop. Dan yang kedua, kenapa sih Kang tertarik gitu? Karena di dunia kripto itu kita bisa belajar yang namanya dunia Web3. Web3 itu apa sih, Kang? Web3 itu kalau menurut aku tuh ini adalah generasi ketiga dari internet gitu. Kalau misalkan secara detailnya, mungkin nanti teman-teman bisa searching di Google. Kenapa sih belajar jadi gerbang belajar dunia Web3? Karena teman-teman bisa belajar banyak hal tentang kripto di Aerope itu, seperti wallet, NFT, DeFi, dan cara terbaik buat belajar semua ini tentang dunia Web3, ya Aerope itu adalah jalan atau sekolahnya gitu. Sekolah gratisnya gitu. Karena aku dulu juga belajar semua hal tentang cryptocurrency, tentang saham, trading, dan sebagainya. Itu mulainya dari Aerope. Awalnya nggak tahu itu apa sih NFT itu apa sih kripto itu apa sih saham dan lain sebagainya. Ketika mulai belajar Aerope dan muncul di situ dan terjun ke situ, oh ternyata NFT itu
berkaitan juga ya dengan Eropa dan sebagainya. Kayak gitu, teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah menambah relasi dan komunitas. Karena aku di sini ketemu banyak orang, jadi dapat beberapa info dan juga bisa belajar bareng dari grup-grup di seluruh dunia. Kenapa? Karena di Aerob itu nggak hanya di Indonesia saja yang garap Aerob, tetapi di seluruh dunia. Dan kebetulan yang saya tahu, menurut aku tuh kalau nggak salah di Indonesia itu sekitar eh eh, di seluruh dunia yang terbesar menggarap penggarap Aerob itu kalau nggak salah di India. Dan kita di Indonesia sekitar nomor 3 gitu. Dan yang terakhir ada super fleksibel. Jadi teman-teman cuman butuh handphone atau butuh laptop saja dan internet itu bisa dikerjain kapan aja dan di mana saja. Jadi benar-benar bahan yang bisa dibilang produktif. Karena saya juga pernah ngalamin ada beberapa proyek yang sangat simpel sekali buat dikerjain dan saya cukup rebahan gitu santai gini. Ya udahlah, nyantai aja gitu kan bisa dikerjain pakai handphone gitu. Nggak harus pakai laptop dan memang ada beberapa hal yang harus pakai laptop juga. Tetapi ya ada juga yang simpel-simpel seperti pakai handphone kayak Polor itu dan sebagainya. Nanti saya akan jelasin. Oke, langsung aja. Tapi Bang, ini kan jalannya nggak selalu mulus. Betul, memang betul teman-teman semua. Nggak semua jalan menuju ke suatu tujuan itu tidak selalu mulus. Karena banyak sekali kan tantangan dan rintangannya. Nah, kalau menurut aku pribadi di Aerob itu ada 4 ya. Yang pertama itu butuh kesabaran ekstra. Jadi kalian tuh harus nunggu Eropa itu bisa berbulan-bulan gitu. Dan bahkan tahunan gitu. Saya juga kemarin dapat dari Eropa Aptos itu sekitar 6 bulanan loh. Nggak 1 bulan, nggak sekarang garap, besok cair, nggak. Di Eropa itu nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Dan bukan untuk yang mau cepat kaya. Jadi kalau misalkan teman-teman bergabung di sini dan nonton ini, niatnya untuk mau cepat kaya itu salah gitu kan. Karena semua hal itu perlu proses dan konsistensi. Yang kedua, itu tantangannya adalah banyak penipuan atau scammer-scammer atau hacker-hacker gitu. Karena di dalam grup-grup di Eropa itu banyak yang namanya link-link palsu atau grup yang tipu-tipu gitu. Jadi banyak banget orang yang memanfaatkan momen ketika ada orang-orang yang baru nih katakanlah dan dia mulai bertanya-tanya dan tidak tahu arahnya bagaimana. Itu bakalan dimanfaatin oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Kalau misalkan teman-teman kalian tuh salah ngeklik link, maka isi wallet kalian tuh bisa ludes. Jadi harus wajib waspada ya. Jadi wallet itu adalah seperti dompet atau misalkan dana kalian atau misalkan ATM rekening kalian gitu seperti BCA, BRI dan lain sebagainya gitu. Dan yang ketiga adalah info terlalu banyak. Jadi kalian bakal overload. Jadi kenapa bakal overload? Karena setiap hari itu banyak banget project-project baru yang di-share di beberapa channel Aerob. Jadi kalian tuh bakalan bingung gitu mau garap yang mana. Dan itu hal yang wajar ya menurut aku. Karena itu normal banget. Dan aku pun waktu dulu memang seperti itu. Jadi bingung ini mau garap yang mana. Ini ada project baru, ini ada project baru. Dan kebetulan karena saya belum bisa riset, makanya saya tanya gitu kan ke beberapa teman yang memang udah ahli di sana, udah terjun lama di dunia aerob. Saya tanya, ini projectnya bakalan bener apa enggak? Ini projectnya scam atau enggak? Ini projectnya bagus apa enggak? Dan lain sebagainya. Dan ketika udah tahu, oke lah saya mulai garap. Oke lah saya mulai kerjain tugasnya. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir, itu persaingannya yang super super ketat. Karena apa? Karena jutaan orang di seluruh dunia juga sama berburu aerob yang sama. Kayak misalkan kita ngerjain tugas Aptos nih katakanlah. Dan nggak kamu doang gitu yang ngerjainnya, tetapi banyak di luaran sana, di dunia luar, maksudnya di luar negeri lah. Maksudnya di luar negeri itu banyak juga yang menggarap aerob yang sama gitu. Dan ketika saya sharing ini ke teman-teman, ke kalian, dan kalian belajar dan kalian sudah tahu nantinya, itu bakal jadi saingan juga buat kita-kita yang udah lama di aerob. Tapi ya bagi kami itu ya nggak apa-apa, no problem. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Caranya bisa kalian contek, tapi rezekinya nggak bakal bisa dicontek. Karena itu udah mutlak ya. Itu udah mutlak, rezeki itu nggak bisa dicontek oleh orang lain. Meskipun caranya udah sama, udah semuanya itu nggak bisa. Tetap aja rezeki itu udah ada takarannya, udah ada aturannya gitu. Oke, jadi intinya Adobe itu apa sih, Kang? Kalau dari aku sih, jadi Adobe itu kayak bagi-bagi hadiah, token-token gratis dari project baru buat ngenalin project mereka ke banyak orang gitu. Mereka tuh kasih token atau NFT ke orang-orang yang mau bantu promosi. Analoginya simpel seperti misalkan gini, ada project baru nih, dia tuh butuh yang namanya promosi
dan butuh pengguna awal. Katakanlah seperti Gojek yang dulu-dulunya dia tuh belum ada pengguna dan ketika masih beta, katakanlah masih beta seperti itu. Dan ketika sudah apa namanya sudah jadi perusahaan gede dan penggunanya udah banyak, promosinya udah dibantu beberapa komunitas atau beberapa orang yang join mungkin karena join itu karena dapat reward dan lain sebagainya. Dan ketika sudah itu, maka dia si Gojek tersebut bakal ngasih hadiah kepada kita sebagai apa? Sebagai imbalan untuk partisipasi. Karena apa? Karena kita sudah ngebantu mereka buat ngembangin satu proyeknya. Seperti itu. Dan ketika sudah dikasih token gratisnya ke kita, itu masuknya bakal kemana, Kang? Itu masuknya bakalan ke dompet kita, yaitu sebagai airdropper. Nah, nanti masuknya ke dompet kayak MetaMask, Phantom, dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelasin. Jadi tokennya ketika udah masuk ke dompet kalian, itu bisa dijual dan bisa dijadiin uang rupiah. Gitu, teman-teman. Nah, gimana sih, Kang, cara memulainya? Kalau dari aku sih cuman ada 3 langkah ya. Menurut aku cuma 3 langkah karena ini sangat penting. Yang pertama itu adalah teman-teman itu harus menyiapkan yang namanya alat perang. Alat perang yang aku maksud itu adalah kamu tuh harus punya wallet kayak MetaMask. Wallet ini adalah seperti kayak Dana kayak gitu-gitulah. Dan MetaMask dan terutama kalian tuh harus menyiapkan yang namanya akun sosial media. Karena ini sangatlah penting. Twitter, Discord, Telegram, karena ini adalah modal utama kamu. Kalau misalkan kalian tidak memiliki ini, maka kalian nggak bakal bisa menggarap airdrop. Dan kalian harus apa namanya? Kalau misalkan mau menggarap ya harus punya ini, harus menyiapkan alat perang ini. Yang kedua adalah mencari komunitas atau mencari target. Jadi teman-teman bakalan disuruh untuk join grup-grup airdrop di Indonesia untuk dapetin info project yang potensial. Jadi jangan berburu sendirian karena aku pernah ngalamin berburu sendirian itu sangatlah capek dan sangat banyak sekali kena scam karena dulu tuh sering banget ada project baru nih, aku tuh kerjain gitu kan. Ketika dikerjain, sebulan kemudian Twitternya hilang, Discordnya hilang, jadi kena scam. Jadi kita tuh kayak ngerjain sesuatu yang nggak dapet apa-apa. Kalau kata paribahasa Sundanya mah capek gawe teka pakai gitu. Gitu teman-teman. Jadi nggak jangan berburu sendirian kalau misalkan masih 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 baru mulai gitu. Dan kalau bisa coba sharing sama teman-teman yang udah mulai terjun gitu dan tanyain gitu kan. Ini proyeknya bakal bagus nggak? Ini proyeknya bakal cair atau enggak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah eksekusi tugasnya. Jadi teman-teman harus mengeksekusi atau mulai mengerjakan tugas yang diminta oleh si project tersebut. Contohnya itu bisa berupa follow, retweet, atau mencoba aplikasi mereka sebagai testnet. Simpelnya seperti apa ya mudah ya? PS Store. PS Store mungkin kalian tahu, dia sering banget waktu awal-awal itu ngasih giveaway handphone. Dan apa tugas yang kalian lakukan? Like, comment, share, dan tag 3 teman kalian. Nanti bakal dikocok tuh, bakal di random. Nanti kalau misalkan menang baru dikirim rewardnya atau iPhone-nya gitu. Nah contohnya seperti itu. Itu adalah salah satu teknik marketing yang dilakukan PS Store untuk mendapatkan yang namanya follower komunitas. Dan sama halnya ketika teman-teman menggarap sebuah airdrop, sama halnya juga seperti itu. Sesimpel itulah menggarap itu. Jadi jangan dibikin ribet gitu. Yang penting kalian mau ngerjain gitu. Intinya sabar, konsisten. Oke, next. Dan ini adalah alat-alat yang wajib teman-teman miliki yang sudah tadi saya spill. Jadi wallet crypto itu adalah dompet digital. Yang dimana ini banyak banget yang harus kalian download dan banyak banget yang harus kalian pahami juga. Apa itu MetaMask, apa itu Phantom, apa itu Aptos Wallet. Tetapi hal yang perlu teman-teman ketahui, intinya sama-sama dompet digital gitu. Cuman beda namanya doang, cuman beda penggunaannya doang gitu. Kalau MetaMask itu lebih ke eh, garapan-garapan yang mungkin banyak gitu di luaran sana dan untuk Phantom itu di jaringan Solana. Jadi ada beberapa jaringan ya di Eropa itu di jaringan kripto itu. Jadi MetaMask untuk jaringan-jaringan biasanya all unlimited bukan unlimited. Semua dan rata-rata itu umum. Phantom itu untuk jaringan Solana dan Aptos itu untuk Aptos sendiri dan masih banyak lagi kayak Unisat itu untuk Bitcoin dan lain-lain gitu. Dan sosial media perlu saya tekankan lagi, sosial media itu sangatlah penting buat teman-teman ikut komunitas airdrop atau menjalankan sebuah airdrop. Dan kalau misalkan teman-teman nggak punya yang namanya sosial media, maka itu nggak bakal bisa menjalankan airdropnya. Dan yang ketiga adalah niat dan konsistensi.
ya teman-teman harus punya yang namanya mental mental baja dan siap menunggu. Kenapa? Karena yang mental baja untuk menggarap sebuah aerob itu memang sangatlah diperlukan karena kalau misalkan teman-teman udah kena scam, nanti bakal dipertaruhkan tuh bakalan lanjut atau bakalan masih tetap stay gitu atau sabar gitu. Dan niat itu adalah hal yang penting dan konsisten juga hal yang penting. Kenapa niat itu penting? Karena sesuatu hal itu perlu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Seperti itu, teman-teman. Yang keempat adalah menggabung komunitas. Tempat ini untuk apa sih, Kang? Ini tuh untuk cari informasi dan bertanya atau tempatnya belajar. Dan terakhir adalah KTP. Ini adalah opsional ya. Karena ada beberapa proyek yang membutuhkan yang namanya verifikasi. Tetapi ada juga proyek-proyek yang tidak perlu verifikasi muka atau verifikasi KTP. Dan banyak banget waspada yang harus teman-teman waspadai. Nanti saya akan jelasin kenapa teman-teman harus waspada. Dan langsung aja, beda jalan, beda cerita. Atau beda cara dapetinnya. Jadi gini teman-teman, ada beberapa jenis airdrop yang mungkin eh, gimana ya? Intinya yang jenis-jenis itu banyak banget di Aerobe. Tetapi saya di sini cuma share 4 doang gitu. Karena ini menurut aku lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Yang pertama ada sosial media tas. Ini adalah yang paling gampang. Modalnya cuma follow, like, retweet kayak tadi yang aku udah contohin PS Store gitu kan. Dan yang kedua adalah testnet. Jadi kita tuh dicoba atau kita tuh dijadiin kelinci percobaan untuk proyek-proyek baru yang sudah tadi saya jelasin. Contohnya seperti Gojek pengguna awal atau beta testnet atau beta gitu. Aplikasi yang memang belum jadi dipublish dan kita udah mulai duluan. Kayak Mobile Legend yang dulunya masih beta dan ketika sekarang sudah banyak komunitas dan sudah di launching gitu. Dan kita kalau misalkan awal-awal ya jadi pengguna awalnya dan kita disuruh untuk percobaan kayak gitu. Yang ketiga ada holder. Jadi holder itu seperti kalian tuh dapat bonus karena punya token tertentu gitu. Contohnya seperti kalian punya token A disimpan dalam waktu 1 bulan dan ketika bulan berikutnya nanti kalian bakal dapat yang namanya token B dan itu namanya adalah airdrop holder. Dan yang terakhir ini adalah retroaktif. Ini adalah rajanya cuan di semua airdrop yang pernah aku temuin. Kenapa? Karena hadiahnya untuk pengguna awal. Jadi sama dengan halnya testnet. Kalau testnet kan itu menggunakan gratisan, maksudnya tuh kayak token-token gratis atau uang mainan. Uang mainan. Tetapi kalau retroaktif, kita menggunakan uang beneran. Kita menggunakan uang beneran dan minimal modalnya itu sekitar 100 sampai ya minimal $100 dan maksimalnya itu bisa sampai ribuan dolar bahkan sampai jutaan dolar gitu. Dan ini hanya untuk orang-orang yang memang berani mengambil resiko dan sudah punya uang dingin. Dan saya pernah join retroaktif itu karena udah ada duit dari Project Aptos waktu dulu gitu. Jadi saya berani dan mencoba untuk mempelajari apa sih retroaktif itu dan gimana sih caranya. Oh ternyata kalau misalkan pakai duit asli itu gini ya resikonya tuh memang benar-benar dipertaruhin gitu dan ini tuh benar-benar harus pakai uang dingin gitu bukan maksudnya uang dikulkasin di esin gitu bukan maksudnya tuh uang yang memang uang kalian tuh nganggur selama beberapa bulan ke depan dan itu nggak bakal dipakai sama kalian katakanlah seperti uang darurat lah dan kalian bisa gunain itu tetapi jangan juga ya kalau misalkan menggunakan uang darurat ya kalau misalkan ini tidak direkomendasikan sih buat teman-teman pemula ya karena ini cukup resikonya tinggi banget sih karena kita mengeluarkan uang langsung tapi kalau misalkan kalian memang sudah benar-benar siap dan sudah mulai paham dengan dunia airdrop ya cobain aja karena ini adalah rajanya cuan. Oke next langsung. Dan Kang, kalau misalkan kita udah dapat token dari satu project nih, terus kita harus ngapain gitu? Ya dijual, jual Pak gitu. Jadi jadi ada alurnya nih. Sebelum kalian menjual, itu yang pertama cek dulu harga tokennya, apakah dia sudah listing atau ada harganya di CoinMarketCap atau di CoinGecko. Jadi intinya sebelum kalian menjual itu coba cek dulu apakah udah ada harganya atau belum karena banyak sekali teman-teman beberapa project yang katakanlah sering menipu lah atau misalkan bikin scammer-scammer dia tuh distribusi token tapi nggak ada harganya gitu ya jadi cuman jadi pajangan doang di wallet gitu nggak bisa dijual nggak bisa diapa-apain gitu dan ini belum tentu cair. Nah kalau misalkan udah ada harganya kalian bisa jual di pasar. Ini bukan di pasar kayak beli
beli sayuran atau apa, bukan ya? Beda, beda, beda. Ini adalah pasar market global. Itu kalian bisa tukar atau jual langsung di Uniswap atau di PancakeSwap. Jadi ini tuh adalah decentralized di dunia cryptocurrency. Ini kalau ini kalian tidak perlu yang namanya KYC atau verifikasi KTP atau wajah. Tapi kalau yang Bibit dan Binance itu adalah pasar global yang dimana saya cantumkan di sini tuh yang nomor satu di dunia untuk sekarang ya. Tetapi untuk kedepannya mungkin akan ada beberapa market besar lain yang bisa melewati atau melangkahi Binance dan Bibit. Ada kemungkinan karena di dunia ini kan tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kalau misalkan tokennya udah ada di market ini, maka itu sudah dipastikan bakalan cair. Nah, gimana sih Kang cara ngejualnya? Dan kalian harus punya yang namanya kalau misalkan nggak bisa atau misalkan Kang bingung sih jual ke Pancake atau ke Bibit mah harus ini itu dan lain sebagainya. Ya udah, kalau misalkan kalian bingung atau misalkan nggak mau ribet, ya kalian bisa jual ke seller gitu. Ini adalah opsi lain, tapi tetap teman-teman harus menggunakan Rekber, yaitu rekening bersama. Biar apa? Biar aman, biar nggak kena scam, biar nggak kena tipu sama orang lain yang tidak bertanggung jawab. Karena banyak banget teman-teman yang jadi penipu di dunia online ini banyak banget, apalagi di dunia airdrop gitu. Dan kalau misalkan ini udah dijual, maka ya udah sudah dipastikan bakal cair dong ke rupiah itu kan. Dan saran dari aku tuh kalian tuh harus selalu cek dan recheck karena apa? Karena suka banyak hal-hal yang tidak terduga di dunia kripto dan di dunia Eropa itu sangatlah riskan banget kalau menurut aku. Hanya untuk orang-orang yang memang berani mengambil resiko tinggi karena di situ tuh banyak banget yang harus teman-teman pelajari, banyak banget penipuan-penipuan yang harus kalian waspadai dan lain sebagainya itu banyak banget sekali. Jadi ya intinya waspada itu nomor satu kalau di dunia airdrop. Oke, next langsung aja. Jadi Kang, kan kita harus kalau misalkan nggak mau ribet nih, harus jual ke seller atau mau jual di bibit atau dan sebagainya, itu kan perlu yang namanya ongkos kirim atau gas fee atau ongkos bensin. Jadi anggap aja ini itu adalah biaya tol atau yang ongkos kirim untuk setiap transaksi di blockchain. Jadi setiap transaksi kalian seperti halnya kalian tuh transaksi ngirim uang dari BNI atau dari BNI ke BCA itu kan perlu yang namanya biaya admin. Nah, sama hanya dengan di dunia kripto juga seperti itu. Kalau di jaringan BSC yaitu kalian menggunakan BNB. Kalau di jaringan Ethereum maka menggunakan ETH. Kalau misalkan di jaringan Solana maka kalian juga harus menggunakan Solana. Jaringan-jaringan tersebut nggak bisa melintas jaringan, tetapi bisa aja menggunakan platform yang di mana ada platform yang ngasih kita keringanan buat nge-bridge kayak nge-bridge itu kayak mindahin alur, maksudnya tuh mindahin jaringan BNB ke jaringan ETH itu bisa dan itu resiko tinggi gitu kalau misalkan teman-teman belum paham itu. Kang butuh banyak nggak untuk biaya ini, untuk biaya ongkos kirimnya itu? Sebenarnya enggak sih, cukup 15 sampai 20 ribu aja ke seller udah cukup buat memulai gitu. Dan ini tuh memang modal yang eh, wajib untuk karena buat ini doang sih. Kalau teman-teman belum dapat tokennya ya nggak perlu ongkos kirim karena mau ngirim apa gitu kan. Orang tokennya juga belum ada gitu. Tapi kalau misalkan nanti tokennya udah masuk ke wallet kalian dan kalian mau menjualnya dan harganya udah ada tuh di market, nah kalian baru deh pertimbangin dulu nih sebelum kalian ngeluarin uang 15 ribu atau 20 ribu, pertimbangin dulu worth it nggak kalau misalkan ngejual ini gitu kan. Ini sama hanya kayak seperti kalian tuh ngopi seminggu sekali, otomatis kan harus bayar parkir dong ke tempat kopi tersebut. Nah itu ini tuh udah, jadi tukang parkirnya tuh udah bisa dinormalisasikan gitu di Indonesia ini tuh udah. Jadi ya udahlah nggak apa-apa lah 2000 juga, udahlah gitu. Nah ini tuh kayak gitu juga. Dan kalau ini tuh lebih ke menguntungkan karena eh, kita juga bisa apa sih namanya meminimalisir juga ini kalau misalkan worth it baru kita jual kalau misalkan nggak worth it baru ya udahlah simpan aja dulu gitu. Nah yang terakhir adalah ini banyak sekali jebakan dan harus yang aku harus apa namanya ngasih tahu
waspada tentang di dunia Eropa itu ada empat kalau menurut aku tuh. Yang pertama adalah ini yang paling penting ya. Ini tuh adalah seed parse. Jadi seed parse itu adalah apa sih nama kan kayak pin ATM gitu. Jadi ketika kalian bikin wallet MetaMask, bikin akun Phantom, bikin wallet di Airdrop, di kripto, itu bakal dapat yang namanya seed parse dan itu sekitar 12 kata atau 24 kata. Dan ketika kalian dapat itu, kalian harus simpan baik-baik. Dan itu jangan ada teman-teman kalian yang tahu. Karena apa? Ini tuh sangat penting banget itu karena itu bisa dibilang harga mati buat wallet kalian. Ya contohnya misalkan kalau misalkan ada teman-teman kalian yang tahu PIN ATM kalian pasti kalian waspada dong. Ya nanti takut begini begitu begitu dan sebagainya. Ini yang pertama. Nanti bakalan dapat kalau misalkan kalian bikin wallet di di dompet digital di airdrop itu di kripto lah. Yang kedua adalah phishing. Ini tuh harus selalu akses dari link resmi dari Twitternya atau dari Discordnya atau dari sosial medianya. Karena banyak banget teman-teman akun-akun yang memang yang tidak bertanggung jawab dia menyerupai akun tersebut atau menjadi akun fake dan nge-share link phishing. Ketika kalian misalkan contohnya kalian misalkan mengklik link tersebut dan kalian konekin sama wallet kalian, ternyata di wallet kalian tuh banyak uangnya. Ketika kalian mengklik atau mengkonekkan ke wallet ke website yang udah disebar sama hacker tersebut, maka uang kalian bakal hilang sekejap itu. Dan itu nggak bisa dibalikin. Karena kita nggak tahu siapa hackernya, siapa eh, oknumnya gitu. Ya namanya phishing kan siapa yang tahu gitu, siapa siapa yang tahu hackernya. Terkecuali kalau misalkan kita juga seorang hacker, maka kita tahu. Yang ketiga adalah FOMO. Lihat orang tuh pamer gitu, langsung garap tanpa riset. Jadi menurut aku tuh santai aja bro, nggak usah buru-buru buat garap airdrop karena bakalan banyak banget gitu garapan-garapan yang potensial di luaran sana. Kalau misalkan teman, wah FOMO nih, kayak contohnya waktu zaman-zaman 2024 kalau nggak salah itu banyak banget yang FOMO garapan Telegram, mini app gitu. Garap orang-orang, ah ini dapat uang dari mini app nih, cuman gini 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 nih, main bla 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 bla. Garap. Tapi dia nggak tahu dia tuh lagi ngelakuin apa gitu. Cuman yang di pomonya itu main ini di Telegram dapat duit dan ya main ngikutin orang juga, ngikutin orang yang memang ya udahlah main aja siapa tuh dapat juga. Nah itu termasuk pomo karena kalian nggak riset dulu. Jadi nggak usah pomo lah di hal apapun. Kalau misalkan ada yang pomo tentang apapun itu, entah itu kalian dapat pomo kayak investment atau misalkan apapun lah pokoknya. Janganlah, jangan FOMO. Kalau misalkan mau FOMO, ya minimal riset lah, minimal cari tahu lah. Ini tuh tentang apa sih? Ini tuh gimana sih dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sabar. Perlu saya tekankan ulang teman-teman semuanya, sabar itu menjadi mm, pondasi buat teman-teman yang mau garap aerob. Karena jangan jadi orang yang nggak sabaran. Jadi aerob itu kayak maraton, teman-teman. Bukan sekedar sprint. Jadi harus menikmati yang namanya prosesnya gitu. Karena nggak ada aerob yang instan tuh nggak ada. Ya memang ada juga sebagian, tapi itu jarang-jarang banget. Kadang setahun dua kali yang instan itu. Saya juga pernah gitu dulu waktu tahun 2024 awal itu ada garapan instan yang dimana cuman like, comment, share, dan isi formulir, besoknya langsung dapat duit gitu. Ya, tapi kan nggak semua project seperti itu. Nggak semua project yang ya nggak ada kontribusi dari seorang komunitasnya. Dan untuk sekarang tahun 2025 itu banyak proyek-proyek yang pengen komunitasnya tuh yang suportif, yang dia tuh sering aktif di Discordnya, di sosial media dan sebagainya. Jadi nggak mau tuh dapat komunitas yang cuman follow, like, comment, retweet dan sebagainya udah beres. Jadi proyek-proyek sekarang tuh kebanyakan developernya tuh menginginkan orang-orang yang ikut atau bantu komunitas tersebut tuh pengennya tuh yang aktif gitu. Katakanlah aktifnya itu kayak bertanya di Discordnya atau misalkan tanya jawab atau misalkan ngerjain tugas-tugas yang tiap hari bakalan ada seperti itu. Jadi emang kita tuh emang harus sabar kalau misalkan di dunia Eropa itu. Dan itu sih kalau misalkan menurut aku mah sabar, niat, konsisten, udah gitu doang. Pondasi awal yang harus teman-teman miliki ketika kalian mau menggarap aerob. Gitu teman-teman. Nah, sekarang waktunya
ngobrol santai dan tanya jawab teman-teman. Mungkin saya akan kembalikan ke Kang Sam sebagai moderator karena beliau adalah yang membantu teman-teman. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Jangan sungkan teman-teman, langsung aja gitu kamu mau bertanya apapun boleh. Silakan. Insya Allah saya akan jawab. Oke, Kang Sam, saya kembalikan ke Kang Sam. Apakah suara saya aman, teman-teman? Kang Sam. Mungkin Kang Samnya lagi eh, di luar atau kayak gimana? Mungkin bisa buat ini untuk apa sih namanya? Oh, nggak bisa. Ya baik, mohon maaf ya tadi sedikit ada kendala teknis Kang Miftah. Mana nama ya? Ya, baik Anda. ya, wow, sangat luar biasa sekali ya penyampaian materi yang udah disampaikan oleh Kang Miftahudin ini ya. Jadi buat para peserta nih yang ingin memulai eh, memulai di dunia airdrop gitu, ingin mencari penghasilan dari airdrop, ya para peserta harus seperti Kang Miftah ini nih, kayak tadi harus ngeriset terlebih dahulu, terus harus sabar dulu gitu kan. Airdrop ini bukan satu-satunya cara buat menjadi kaya kayak, Betul. dan harus hati-hati juga ya karena tadi saya dengar itu banyak sekali eh beberapa rintangannya gitu seperti scam kan, penipuan kayak gitu. Nah, baik, selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada peraturan webinar gitu, bahwasannya setelah pemateri selesai menyampaikan materinya gitu, sekarang akan dibuka sesi tanya jawab ya. Oke, jadi buat para peserta nih yang mau bertanya gitu, silahkan kalian bertanya di kolom chat Zoom ini ya. Silahkan bertanya di sana. Nanti akan saya sampaikan beberapa pertanyaan yang menarik kepada Kang Miftah, dan untuk pertanyaan yang menarik tersebut itu akan mendapatkan down prize ya dari para panitia gitu. Mangga dipersilahkan. Sok teman-teman, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya itu susah di jalan. Jadi kita ngobrol santai aja, nggak usah. Hmm, Wih, ini udah banyak banget nih. Barusan aku lihat gitu ya. Saya lihat nih beberapa kolom Zoom pertanyaan gitu ya. Udah banyak banget nih. Padahal baru baru banget saya info ini ya buat dibuka sesi tanya jawab. Udah banyak nih pertanyaan. Oke, udah ada beberapa pertanyaan yang saya pilih. Oke, pertanyaan pertama nih ada dari Kasinta Huta Barat ya. Dia ini cerita dulu nih. Ceritanya mau dibacain dulu gak? boleh, boleh. Menarik Boleh kayaknya. bacain dulu ya. Ya, halo Kak Miftah. Saat saya mengenal konsep airdrop, saya melihat peluang bukan hanya dari segi materi aja ya, tapi tapi juga peluang peluang untuk terlibat dalam ekosistem teknologi baru. Saya ini saya ingin airdrop bukan sekadar hadiah, tapi pintu masuk untuk menuju kesuksesan yang beretika dan berkelanjutan kayak gitu. Ketika generasi Z yang tumbuh di era digital gitu, penuh tantangan sekaligus peluang. Nah, saya ini ingin berkembang secara kredibilitas, serta cara saya memastikan bahwa partisipasi saya dalam airdrop tidak hanya demi cuan cepat, tapi juga memperkuat reputasi dan keterlibatan saya di komunitas Web3 dan platform dan komunitas seperti apa yang sebaiknya saya ikuti agar kredibilitas saya sebagai digital native semakin berkembang kayak gitu. Oke. Nah, jadi inti pertanyaannya kayak gini nih Kang Miftah. Satu kasih. Mungkin kayak gini ya intinya. Jadi gimana sih caranya
semakin berkembang gitu. Sebagai digital native, ini itu menyangkut dari reputasi komunitas Web3 sama platform lainnya kayak gitu. Maksudnya tuh kayak platform apa sih namanya? Kan banyak tuh Ya, jadi platform. maksudnya kayak seperti apa sih yang sebaiknya saya ikuti gitu agar kredibilitas saya itu sebagai digital native semakin berkembang gitu. Dilihat dari komunitas Web3 dan platform serta komunitas lainnya. Airdrop. Oke, mungkin saya nangkep di sini tuh tetehnya itu lebih ke pengen di Aerob itu bukan hanya sekedar penghasilan kayak sampingan, tapi ingin membuat yang namanya personal branding atau ingin menghasilkan berkelanjutan di dunia Aerob. Mungkin gitu ya. Nah, kalau menurut aku, karena aku udah mulai di tahun 2021 dan untuk menjadi orang yang bisa berkelanjutan di dunia aerob terutama karena berkembangnya digital di zaman sekarang memastikan tidaknya oke jadi gini aku dulu pernah ingin menjadi orang yang memang kayaknya aerob itu bisa buat kita stabil dalam hal keuangan dan ternyata ketika saya mencoba hal itu dan memang ada halnya ada beberapa orang juga yang bisa sustain atau step stabil di dalam keuangannya dengan menggarap airdrop, tetapi ada juga orang-orang yang memang tidak bisa menggarap atau katakanlah tidak bisa menstabilkan keuangan mereka yang sudah didapat di airdrop tersebut. Kenapa? Karena psikologis dari seorang airdropper itu ketika dia sudah tahu atau dia sudah dapat uang dari airdrop, dia bakalan mulai belajar hal-hal baru. Kayak aku contohnya, kayaknya belajar trading menarik deh. Belajarlah trading. Dan ketika mulai mencoba, ternyata loss, ternyata gagal, ternyata malah rugi. Dan kalau misalkan saya boleh cerita dikit, saya pernah rugi di trading itu sekitar 50 juta, teman-teman. Dan itu karena apa? Karena ya tadi termakan FOMO karena wah kayaknya kalau dapat uang dari Aerob langsung ditradingkan di market Binance atau di market apapun di market global ketika terkena FOMO future mungkin ada teman-teman sebagian ada yang tahu tentang future market itu seperti apa dan ketika saya terjun ke sana malah gagal gitu malah loss kenapa karena tadi yang satu FOMO yang kedua belum memahami ilmunya dan untuk menjadikan diri sebagai apa namanya agar kredibilitas kita tuh di digital native semakin berkembang saran dari aku mah kalau misalkan teh teh Sinta dapat sesuatu atau dapat airdrop atau dapat cuan dari airdrop itu jangan terlalu egois karena ingin dapat hal yang baru lagi atau ingin ya katakanlah tamak lah mungkin tau lah ya maksud aku tamak kayak udah dapat A tapi pengen dapat B gitu dan kalau menurut aku mah udah deh itu jangan terlalu berlebihan deh kita syukuri aja gitu apa yang kita miliki apa yang kita dapat karena dengan apa yang kita bersyukur kan Tuhan juga udah ngasih tahu ke kita, udah janji ke kita. Kalau misalkan kamu bersyukur, nanti kamu bakal dapat lagi dapat berkali-kali lipat dari hasil yang udah kamu dapetin. Dan tapi ada juga beberapa saran dari aku tuh, kalau misalkan udah dapet cuan dari airdrop, coba Teteh juga pelajari hal yang namanya trading, pelajari hal yang namanya investment, manajemen resiko, manajemen apa namanya keuangan, pasti itu bakalan Teteh belajar juga secara tidak langsung dan itu pasti bakalan step by step. Nanti juga bakalan kayaknya menarik deh kalau misalkan kita belajar saham. Kayaknya menarik deh kalau misalkan kita belajar A, B, C, D tentang dunia Aerob. Karena di dunia Aerob itu banyak banget yang harus teman-teman pelajari gitu. Kayak contohnya kayak tadi belajar testnet, belajar retroaktif, belajar jadi seorang holder. Jadi holder itu ngehold apa sih bahasa holder itu menahan token. Jadi teman-teman harus tahan token. Intinya mah nahan selama beberapa bulan atau beberapa tahun gitu. Itu hanya untuk orang-orang investor gitu. Kalau untuk orang-orang seperti aku, airdropper itu kalau udah dapat airdrop, dapat distribusi ke token,
jual, dapat, jual, dapat, jual, dapat, jual. Udah gitu doang. Karena aku sebagai airdropper. Beda dengan halnya mungkin di sini ada beberapa teman-teman aku yang join, dia bukan airdropper tapi dia seorang trading dan investment, dan ketika dapat atau ketika aku dapat dari airdrop nih tokennya, katakanlah token ASEP gitu, token ASEP nih. Aku dapat token ASEP dan aku jual. Tapi ada temen aku, dia bukan malah menjual, karena dia kan nggak dapat dari Arup, dia malah dia beli. Karena tujuannya adalah untuk investasi. Dan itu investasi itu nggak mungkin dong satu satu minggu atau satu hari gitu. Pasti ada beberapa jangka ya yang teman aku tuh planning gitu. Katakanlah 1 bulan atau bahkan 1 tahun. Kayak mantap lah katakanlah. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat atau pernah seliweran di FYP gitu kan. Kata-kata yang sering aku lihat tuh cut loss manta gebugin di tempat kayak gitu. Mungkin menurut aku gitu sih teh. Tapi kalau misalkan tetehnya masih belum paham apa yang aku maksud, mungkin nanti kita bisa ngobrol di grup diskusi kayak gitu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan yang lain. Kang Sam, Baik bisa? ya, sudah terjawab sudah pertanyaan dari Desi Nita Huta Barat ya. Jadi intinya kalau Desi tadi udah dapat eh, uang dari airdrop, udah dapat penghasilan dari airdrop, Desi itu harus bisa semaksimal mungkin untuk memanajemen uang tersebut gitu. Buat sebagian di sisi ini, buat melatih lagi skill untuk masuk ke dunia airdrop yang lebih tinggi lagi levelnya. Lalu sebagian lagi nih mungkin buat kasih ke orang tua atau self reward lainnya buat eksintasi diri gitu kan. Ya. Jadi uh, untuk mendapatkan apa sih kredibilitas dari dunia digital marketing ini ya kayak digital airdrop itu lah. Tes Sinta ini harus bisa kalau udah mendapatkan cuan itu harus bisa memanage cuan itu dengan baik gitu, manage uangnya itu dengan baik dan harus bisa berlatih juga, harus bisa berlatih lebih lanjut gitu terkait airdrop yang lain gitu, mencoba hal-hal baru biar lebih konsisten gitu kredibilitas di bidang digital ini ya kayak gitu kasih. Baik, sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini ada pertanyaan dari Kang Fikri Cahya Maulana. Ya, baik. Beliau bertanya kayak gini, Kak. Hmm, Kak, saya Fikri, apa salah satu bentuk proyek yang sering muncul dan apa saja contoh yang emang harus dikerjakan di suatu. Oke. Proyek yang sering muncul di dunia Eropa ya. Ya, benar sekali. Kalau yang menurut aku sering ngalamin, proyek yang sering muncul itu adalah proyek-proyek yang kayak tadi sosial media. Kita disuruh untuk follow, like, retweet, dan itu banyak banget proyek-proyek seperti itu. Dan ada juga proyek testnet seperti ya Aptos atau Arbitrum atau testnet-testnet yang lain yang sekarang tuh banyak banget. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena banyak beberapa proyek di luar sana tuh tidak membuat yang namanya aplikasi. Kebanyakan proyeknya itu hanya farming follower, farming follower atau farming komunitas. Tetapi banyak juga developer yang ketika udah dapat komunitas, udah dapat follower, udah dapat atensi atau engagement dari komunitas atau masyarakat di luaran sana, dia malah tidak memberikan kontribusi, dia malah tidak memberikan reward kepada komunitas tersebut, bahkan mengabaikannya. Dan itu sering terjadi di dunia Eropa, dan mungkin di tahun-tahun 2025 ini adalah keresahan saya pribadi, karena di tahun 2025 banyak banget proyek atau developer yang seperti itu, dan kita juga harus pintar-pintar memilih beberapa proyek yang sepertinya bakalan membayar atau tidak. Dan balik lagi ke pertanyaan yang sering muncul adalah tugas-tugas yang kayak galaksi, tugas-tugas kayak jelly itu nanti teman-teman juga bakalan tahu, dan harus bikin akunnya di situ juga. Tapi tetap teman-teman harus punya yang tadi aku bilang kayak email, email Google, terus akun Twitter, Discord, Telegram, sama bikin walletnya. Karena itu hal yang paling utama. Dan biasa yang muncul yaitu sosial media yang kalian gunain itu bisa buat project-project yang sering muncul itu. Dan untuk testnet itu biasanya hmm,
kita mencoba satu website tersebut, kita mencoba fitur-fitur, semua fitur yang ada di website tersebut. Kalau misalkan kita menjadi seorang bug hunter, katakanlah menjadi bug hunter, kita nyari bug itu dan kita kasih feedback ke projectnya, ke developernya. Kalau misalkan feedback kita di ACC oleh si developer, maka kita bakalan dapat yang namanya reward. Itu bisa berupa tokennya atau bisa berupa USDT. Dan itu luar biasa kalau misalkan kita jadi seorang bug hunter. Tapi tidak mudah untuk menjadi seorang bug hunter karena kita juga harus tahu apa itu IT, apa itu coding, apa itu dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Dan yang mungkin yang bisa teman-teman pelajari di dunia Eropa itu ya testnet lah untuk awal-awal. Karena menurut aku ya yang sering muncul itu testnet sama tas yang gampang-gampang kayak polo kayak gitu-gitu. Cuman untuk tas yang gampang itu biasanya itu lama banget buat cairnya kayak setahun atau 2 bulan, 3 bulan. Dan tesnya juga sama lama, tapi hasilnya memang kayak wow gitu. Kalau misalkan rezeki kita tuh ada di Aerob, ketika kita udah ngerjain testnet yang benar-benar potensial dan kita support banget sama projectnya, itu kita bakal dikasih eh, reward yang memang pantas buat kita karena kita udah bantu komunitas kita atau bantu project si testnet tersebut menjadi luar biasa atau menjadi terkenal atau karena kita udah nyoba-nyoba gitu websitenya dan kebanyakan yang cair gede-gede itu di testnet bukan dari follow retweet komen dan lain sebagainya gitu sih kalau menurut aku mah. Ya baik, sudah terjawab sudah ya pertanyaan dari Kang Fikri Cahya Maulana. Jadi intinya project yang sering muncul gitu dalam airdrop ini yaitu testnet ya. Eh, jadi cara kerjanya kayak gimana? Jadi kalian itu cuman mengerjakan, kalian harus memfollow sesuatu gitu, meretweet sesuatu kayak gitu. Nah baik, saya cukupkan sekian ya untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang belum, udah banyak nih sebenarnya pertanyaan banyak banget gitu ya. Untuk Ya sebenarnya pertanyaan yang belum kejawab oleh Kang Miftah bisa ditanyain langsung ya di grup aja. Nanti kalian tanyainnya langsung di grup ya. Dan untuk eh, Teh Sinta sama Kang Fikri nanti boleh hubungi panitia langsung untuk membawa rewardnya gitu, membawa door prize-nya. Baik, Masya Allah sekali ya, semangat dan antusias dari para peserta ini. Saya sangat mengapresiasi itu dan sangat berterima kasih kepada seluruh para peserta ini yang udah pada hadir di acara Zoom webinar kali ini. Hmm, Baik, seperti yang udah saya sampaikan tadi, ini pembahasan dari pemateri ini udah selesai sama sesi tanya jawab juga udah selesai juga ya. Jadi izinkan saya untuk menarik beberapa kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Kang Miftah ya sebagai pemateri. Oke, jadi airdrop ini itu menawarkan kesempatan unik ya untuk mendapatkan token atau NFT kripto secara gratis dari proyek baru yang mencari promosi dan pengguna awal. Ini itu terbukti dapat menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi gitu, seperti yang uh, telah Kang Miftah lalui gitu, telah mencapai memperoleh uang sebesar 270 juta, yaitu tidak 3 digit, uang yang bukan uang kaleng-kaleng gitu, bukan uang receh, itu uang yang sangat tinggi gitu bagi kalangan masyarakat dan kalangan mahasiswa seperti kita. Nah, itu tuh didapatnya dari mana? Itu didapatnya dari airdrop Aptos tentunya ya. Semua itu dihasilkan hanya dengan modal yang minim dan fleksibilitasnya dengan menggunakan alat bantu hanya handphone sama laptop aja. Nah, selain potensi keuntungan finansial aja ya, airdrop ini juga bisa berfungsi sebagai sarana sekolah gratis untuk memahami dunia Web3 atau website dan memperluas jangkauan di komunitas eh, kripto yang lain gitu. Nah, namun airdrop ini itu memiliki beberapa tantangan ya, seperti membutuhkan kesabaran tinggi, resiko penipuan, informasi yang berlebihan, dan persaingan yang ketat tentunya ya, karena banyak juga yang menggarap airdrop bukan hanya klip aja.
Nah, untuk para peserta nih yang mau memulai penggunaan airdrop ini, yang mau memulai gitu, kalian itu cukup buat siapkan dompet kripto kalian aja nih, misalnya MetaMask ya, dan akun media sosial kalian seperti Twitter dan Telegram ya. Lalu cari dan ikuti komunitas yang memang gitu untuk potensial di airdrop ini tinggi. Gitu. Tapi kalian juga itu harus waspada ya, harus hati-hati juga karena di airdrop ini itu terdapat banyak juga ya penipuan, scam gitu. Kalian juga tuh harus bisa waspada dengan menjaga privacy kalian, kerahasiaan kalian gitu. Kalian itu harus memahami bahwa penjualan token itu memerlukan biaya transaksi atau gas fee. Gitu. Jadi mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Miftahudin karena telah memberikan pemaparan materi yang amat luar biasa berbobot banget nih buat kami semua yang ada hadir di sini. Terima kasih. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada para peserta ya yang udah hadir pada acara webinar kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ada kata-kata yang mungkin menyinggung kalian ya yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Eh, saya Sam Taufik Kemal sebagai moderator pamit undur diri. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Kang Jam-Jam. Kami persilakan. Terima kasih kepada Kang Sem yang telah menuntun acara materi kali ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah memberikan paparan materi. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk melakukan presensi link yang sudah disediakan di bagian komen. Ingatkan kembali sekali lagi kepada para peserta untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan di bagian komentar. Saya beri waktu sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin aku Mungkin izin peserta yang lain untuk menyalakan kameranya karena di sesi selanjutnya kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Oke, peserta gimana? Sudah mengisi presensi yang ada di komen? katanya nggak bisa masuk tuh. Coba kepada operator tolong diperbaiki dulu. Mungkin aku izin pamit teman-teman semua. Terima kasih banyak pada teman-teman semua yang udah hadir, yang udah dengerin aku. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kata-kata atau ada kalimat yang dari aku yang kurang baik atau kurang berkenan ke teman-teman atau ke siapapun itu. Saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Aku akan izin pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin nanti bisa bisa aku minta tolong sama panitia buat ngelis pertanyaan-pertanyaan biar aku nanti bisa jawab di grupnya. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana peserta yang lain udah bisa untuk absensi di bagian komen? Coba kasih reaction-nya.
Kok nggak bisa ya? Mungkin sambil berjalan aja ya, kita masuk ke sesi dokumentasi. Semuanya diharap untuk on cam. Oke, tim dokumentasi gimana? Udah siap? Boleh kasih aba-abanya tim dokumentasi. Yang mana ini peserta? Muka-mukanya ini. Oke, semuanya senyum. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi kan nih? Oke, sekali lagi ya. Mungkin tadi ada yang belum siap. Oke, satu, dua, tiga. Oke, berhubung ini sudah penghujung acara, gimana masih ada yang terkendala untuk absensinya? Atau sudah semua mengisi absensi? Oke, berhubung ini sudah penghujung acara, demikian webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta dan narasumber. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih juga kepada narasumber yang sudah berkenan mengikuti webinar hari ini. Saya Zamzam selaku MC serta jajaran panitia pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kasih banyak teman-teman. Good job. Luar ya. Aku izin keluar ya, lab dulu. Ini tolong dong. Nah, Nah, aku nggak bisa keluar. Mana ya tombol keluarnya? Nah, nggak ada Yang tombol langsung keluar. di pinggir titik 3 ada. Yang more. panitia harus keluar Bukan. semuanya teh. Bagaimana? Sam. Enggak, itu ada tulisan leave. Ya, Nggak gimana ada. gimana? Mantap. Ada di bawahnya. Oh, Pamit. Iya. Bulan. Kurang TSS po. Mending Aman. Oh, oke. SS4. ini panitia mending keluar aja, kita kalau misalkan mau langsung diskusi mending bikin grup baru atau Ya. soalnya kan ini di Ini rekam. Discord.